Ya, selanjutnya kita lari ke perlindungan hak asasi manusia HAM. Dalam KUHP baru ini sangat menekankan pada hak asasi manusia. Apa sih perubahan-perubahannya? Perubahannya adalah hak korban diperjelas dan ada restitusi dan kompensasi perlindungan kelompok rentan. Ini yang sangat menarik di KUHP baru. Beda dengan KUHP lama. KUHP lama itu fokusnya pada tersangka. Itu. Jadi korban itu secara eksplisitnya dikorbankan. Dibiarkan. Sorry. Di KUHP baru seimbang antara korban dan pelaku. Itu yang lebih ditonjolkan di KUHP baru. Memang kalau kita melihat beberapa kebelakangan ini, ada beberapa tahanan politik lah bahasanya, tentang bagaimana hukum itu dimasukkan ke kepentingan kepolitikan. Memang tidak lepas dari kata Profesor Mahfud, tidak lepas dari politik hukum. Memang hukum itu produk politik, akan tetapi tidak bisa disamaratakan ke semua korban. Memang ini KUHP baru itu menambahkan kayak pandangan baru lah, harapan baru tentang bagaimana hukum hak asasi manusia di Indonesia itu ditingkatkan. Yang selanjutnya adalah peran advokat. Dalam KUHP lama, advokat itu hadir setelah tahap tertentu. Akan tetapi di KUHP baru, advokat itu bisa mendampingin sejak awal, bahkan untuk saksi dan korban. Inilah menjadi perbedaan baru antara KUHP lama dan KUHP baru. Perbandingannya kita lanjut ke perbandingan KUHP lama dan KUHP baru. Dalam aspek KUHP lama, KUHP baru tahun 1981 2025 itu yang sesuai yang saya jelaskan di bawah ini. Itu adalah yang pertama adalah teknologi tidak ada, digital terpadu, restoratif justice tidak diatur resmi, play bargaining tidak ada di KUHP lama, terus hak korban minim diperkuat. Nah, pra peradilan sangat terbatas, diperluasnya advokat, sistem sidang inkusitorial atau campuran. Itu yang membedakan antara KUHP lama dan KUHP baru. Dalam KUHP baru, problematika yang memang belum dirasakan sejauh ini. Tapi kan memang kita sebagai mahasiswa hukum, ada beberapa kritik yang kita sampaikan dan menurut kita ini bakalan jadi problematik ke depannya. Beberapa kritik terhadap KUHP baru itu adalah potensi penyalahgunaan kewenangan aparat. Itu yang kita sangat takutkan. Kenapa sih yang kita sangat takutkan itu? Memang kalau kita lihat kemarin pun di KUHP lama itu penyalahgunaan kewenangan aparat itu memang sama-sama tinggi dan sangat-sangat tinggi lah bahasanya, bukan sama-sama tinggi ya, karena memang KUHP baru ini baru. Nah, penyalahgunaan kewenangan aparat yang mana yang menyalahgunakan kewenangan itu hampir, yang kita takutkan adalah hampir semuanya, mulai dari di proses penyidikan dan penyelidikan oleh kepolisian. Itu yang paling utama yang sangat kita takutkan. Kenapa sih kita takutkan? Ya kita tahu sendiri lah, sebagai mahasiswa kan kita, terutama mahasiswa hukum ya, kita tahu lah beberapa kemarin memang kasus kepolisian ini ya sangat-sangatlah mengecewakan
terhadap masyarakat Indonesia. Beberapa kekerasan ke masyarakat itu sangat besar, bahkan naik, cenderung naik daripada di zamannya Presiden Jokowi. Bukan berarti membeda-bedakan tentang tentang pemerintahnya, bukan, akan tetapi uh, ini bagian reminder lah, bagian bagaimana kita kok bisa setiap tahunnya kok tambah meningkat. Itu yang kita perlu tekankan. Memang ini menjadi momok terbesar dari KUH baru itu, penyalahgunaan kewenangan dan kekhawatiran penangkapan sebelum kejahatan terjadi dan kurangnya pengawasan. Ini yang sangat-sangat kita garis besari, kurangnya pengawasan itu. Ya, selanjutnya pemerintah itu membantah apa? Pemerintah itu kemarin mengeluarkan statement KUHP baru memperkuat HAM. Itu yang digonggongkan pemerintah dan meningkatkan transparansi katanya. Kita lihatlah ke depannya bagaimana sih KUHP baru itu bisa lebih bagus daripada KUHP yang lama, dan itu bisa memperkuat hak-hak dari masyarakat itu. Pemerintah kemarin menyatakan juga KUHP baru merupakan reformasi besar dalam hukum acara pidana Indonesia. Betul, saya sangat setuju dengan pernyataan itu. Tapi kan kita harus menyeimbangkan antara pihak aparat dan pihak korban atau tersangkalnya. Dan perubahan ini menunjukkan dari pergeseran dari sistem represif dan sistem humanis. Ya semoga sistem humanis yang digaungkan dari KUHP baru itu sistem humanis semoga terlaksanakan. Tidak adalah kepolisian itu sekarang sok-sokan gitu. Iya gitu loh itu lagi yang kita harapkan. Selanjutnya perbedaannya sistem manual dan sistem digital. Memang hukum itu kan di Indonesia kan memang common law, hukum perubahan. Bagaimana memang hukum itu mengikuti perkembangan zaman, bukan tergerus oleh yang dulu-dulu lah. Itu bah. Selanjutnya fokus pelaku dan keseimbangan dengan korban. Ya, memang saya setuju. Fokusnya memang harus ke keseimbangan dengan korban. Memang kebanyakan di Indonesia korban itu ya udah disepelekan. Banyaklah kasus-kasus seperti itu, terutama di kasus pelecehan seksual. Itu. Akan tapi namun implementasinya tetap menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum. Itulah bagaimana implementasi KUHP baru itu, aparat hukum pun harus mengerti tentang KUHP baru dan tidak terbelenggu oleh KUHP lama. Itu saran dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.